Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas? Semoga kabar baik senantiasa menyertai kalian semuanya. Bertemu dengan saya, nama Harnaiti, mengajar mata pelajaran matematika di Madrasah Sanawiyah Negeri 15 Ciamis. Baiklah anak-anak cerdas, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Dari judulnya, kita bisa melihat bangun ruang. Artinya, materi yang akan kita pelajari adalah bangun yang memiliki ruangan. Selain bangun yang memiliki ruangan, juga ada sisi lengkung. Jadi yang akan dipelajari khusus untuk bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Itulah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa cerdas diharapkan dapat menentukan unsur-unsur tabung, dapat menentukan rumus luas tabung, dapat menentukan volume tabung, dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan luas dan volume tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat bangun-bangun yang memiliki ruang. Dapat anak-anak cerdas lihat pada tayangan berikut. Baiklah anak-anak cerdas, dari tayangan tersebut, dari gambar tersebut, anak-anak cerdas bisa melihat mana saja dari bangun-bangun tersebut yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung atau bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Baiklah, anak-anak cerdas semuanya, yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, saya hanya mengambil bangun tabung. Anak-anak cerdas bisa lihat di sini yang termasuk kelompok tabung. Permasalahan yang sering muncul dalam materi khusus tabung adalah, kita bisa lihat di sini dalam tayangan. Saya di sini mengambil contohnya drum. Permasalahan yang timbul adalah jika drum tersebut akan dicat, bagian mana saja yang harus dicat agar semuanya berwarna merah. Kemudian permasalahan berikutnya adalah jika drum tersebut akan diisi dengan air atau minyak, berapa liter air atau minyak yang bisa ditampung dalam drum tersebut. Baiklah anak-anak cerdas, kita lanjutkan. Untuk memahami tentang tabung, mari kita awali dari pengertian tabung. Perhatikan gambar di samping, amati, perhatikan bentuk geometri bangun tersebut. Bisa anak-anak lihat, ada tayangan bangun yang berbentuk tabung. Anak-anak cerdas, tabung disebut juga silinder, adalah bangun sisi lengkung yang mempunyai bidang alas dan juga bidang atas berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Dalam istilah geometri, tabung atau disebut juga silinder ialah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu. Tabung
mempunyai 3 sisi dan juga 2 rusuk. Perlu diketahui bahwa tabung tidak memiliki titik sudut. Anak-anak cerdas, setelah tadi kalian paham pengertian tentang tabung, mari kita lanjutkan mempelajari tentang jaring-jaring tabung. Tabung tadi memiliki atas atau atap dan juga memiliki selimut. Alasnya berbentuk lingkaran. Jadi alas dan atapnya atau atasnya itu sama berbentuk lingkaran. Tengahnya disebut juga selimut tabung. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal, paham tentang jaring-jaring tabung, mari kita bahas bagaimana mencari atau menemukan luas permukaan tabung. Baiklah, anak-anak cerdas, bisa dilihat dalam tayangan berikut. Di sini ada gambar lingkaran yang diambil dari atas tabung. Disebut juga luas atap. Luas atap karena berbentuk lingkaran sama dengan luasnya luas lingkaran. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Sedangkan tengahnya berbentuk persegi panjang. Dari persegi panjang tersebut, panjangnya itu diambil dari keliling lingkaran dan lebarnya itu diambil dari tinggi tabung. Sehingga kita simpulkan bahwa luas selimut tabung adalah sama dengan luas persegi panjang. Jadi luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali r kali t atau 2 pi rt. Artinya luas alas sama dengan luas lingkaran. Rumusnya pi r kuadrat. Anak-anak cerdas, setelah kalian tadi mengerti, tahu tentang jaring-jaring tabung, kemudian sudah dapat menemukan luas permukaan tabung, mari kita mencoba menyelesaikan soal yang berhubungan dengan tabung. Anak-anak cerdas, bisa kita lihat dalam tayangan berikut. Di sini diketahui sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mencoba mengerjakannya sehingga diperoleh jawaban hasil dari penghitungan tersebut adalah 21.120. Baiklah anak-anak cerdas, kita lanjutkan. Permasalahan yang sering muncul dari luas tabung. Di sini ada contoh dalam tayangan kaleng susu. Jadi ada sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan diameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Maka tentukan luas label kertas yang akan ditempel di bagian selimut tabung tersebut, sehingga diperoleh luas selimutnya adalah 1884 cm persegi, sehingga luas label yang dibutuhkan adalah sebanyak 1884 cm persegi.
Baiklah anak-anak cerdas, mari kita lanjutkan ke dalam volume tabung. Volume tabung di sini, untuk mengetahui volume tabung, anak-anak cerdas bisa lihat dalam tayangan. Di sini ada lempengan-lempengan yang berbentuk tabung. Nah, kita lihat di sini untuk alasnya sama dengan luas lingkaran atau pi r kuadrat, dan sebagai tingginya adalah di sini tinggi tabung adalah T. Maka volume dari tabung tersebut adalah luas lempengan alas tadi dikali dengan tinggi. Luas lempengan sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, sehingga volume tabung adalah V kali R kuadrat dikali T. Itulah volume untuk tabung. Kita lanjutkan. Setelah paham bagaimana untuk mencari volume tabung, perhatikan anak-anak cerdas bisa lihat di sini ada contoh soal. Sebuah tabung mempunyai jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm dan 30 cm. Jadi jari-jarinya 15 cm, tingginya 30 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Untuk menjawabnya, anak-anak cerdas semuanya bisa menggunakan rumus yang sudah tadi diperoleh, yaitu volume tabung adalah V kali R kuadrat kali T. Silakan untuk mencoba mengerjakannya. Anak-anak cerdas, sering terjadi permasalahan. Contoh di sini ada sebuah gambar drum. Sebuah drum mempunyai ukuran diameter 70 cm dan tinggi 250 cm. Maka, berapa volume minyak yang bisa tertampung bila diisi setinggi 3/4-nya? Anak-anak cerdas bisa hitungnya dengan menggunakan rumus volume. Volume 3/4-nya tinggal mengalihkan saja 3/4 dikali volume tabung, sehingga diperoleh volume 3/4 dari drum tersebut adalah 721.875 cm3. Itulah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.